Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 7 hari ini adalah materi teks deskripsi. Tapi sebelumnya, jangan lupa berdoa ya nak, supaya pembelajaran kita ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Ada 4 materi pokok yang akan kita pelajari mengenai teks deskripsi pada hari ini. Materi yang pertama adalah pengertian teks deskripsi, kemudian ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi, lalu ciri bahasa teks deskripsi, dan materi yang terakhir pada hari ini nanti adalah jenis teks deskripsi. Inilah 4 materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, lanjut pada materi yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Apa ya teks deskripsi itu? Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita amati lirik lagu berikut ini. Kalian bisa menyanyikannya loh di rumah. Lagu Cicak-Cicak di Dinding. Dari lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding, kita seolah-olah bisa melihat ada seekor cicak yang sedang merayap di dinding, dan cicak tersebut sedang menangkap seekornya, seolah-olah bisa kita lihat dalam imajinasi kita. Kemudian dari lirik lagu Balonku Ada 5, seolah-olah kita bisa melihat ada 5 buah balon yang kita miliki, warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Balon itu seolah-olah bisa kita lihat, dan saat balon itu meletus, kita dengar suaranya dor, kemudian hati kita juga merasakan kesedihan. Nah, anakku, apabila kita menemukan lirik lagu, juga kemudian teks yang pada saat kita membaca kalimat-kalimatnya tersebut, seolah-olah bisa kita lihat objeknya, bisa kita dengar, atau bisa kita rasakan suasana atau peristiwa yang tergambar dalam cerita tersebut, berarti kita sedang membaca kutipan teks deskripsi. Nah, jadi apa pengertian teks deskripsi? Bisa kalian perhatikan bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran. Ingat kata kuncinya, penggambaran suatu objek, suasana, peristiwa secara jelas dan terperinci. Jadi penggambarannya itu jelas, terperinci pula, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, itu pengertiannya. Semoga kalian bisa memahaminya. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Supaya kalian lebih paham, silakan amati kutipan teks berikut ini. Ini teks yang ibu ambil dari buku siswa, Ayahku Panutanku. Nah, dari teks ini, objek yang digambarkan adalah ayah. Ayah bernama Abu Salman. Dari teks ini kita seolah-olah bisa ya melihat sosok ayah. Ayahnya itu rambutnya putih beruban, kemudian ada bekas jenggot cungkur putih di dagunya, kulitnya kuning, wajahnya wajah bata dengan hidungnya mancung, matanya hitam tajam seperti orang India. Oh, ini ayah Abu Salman. Kemudian kalau kita perhatikan juga, tujuan dari potongan teks ini adalah menggambarkan ciri fisik ayah. Menggambarkan ciri fisik ayah yang bernama Abu Salman. Kemudian isinya bagaimana? Kita lihat isinya ini memerinci secara jelas dan nyata ciri fisik ayah berdasarkan tanggapan penulis. Jadi dapat kita simpulkan nak, apa saja ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi teks deskripsi itu? Nah, ciri objek teks deskripsi itu objeknya bersifat khusus. Jadi khusus ya. Kalau ayah, ya ayahku. Kemudian misalnya ibu, ibuku. Lalu kalau kucing, kucingku. Kalau misalnya pemandangan alam, kita bisa mendeskripsikan si monang-monang, misalnya si monang-monang. Jadi dia secara khusus objeknya. Kemudian tujuannya, ingat kata kuncinya, menggambarkan secara rinci dan sekonkret mungkin. Apabila ada pertanyaan tentang tujuan, kalian harus ingat kata kuncinya, menggambarkan secara rinci dan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, dan peristiwa, seolah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Lalu ciri isinya,
diperinci menjadi perincian bagian objek. Menggambarkan secara konkret artinya dia penggambarannya nyata dan jelas. Karena dia diperinci, jadi seolah-olah kita bisa melihat objeknya secara nyata dan jelas, kemudian bersifat personal. Itu artinya tergantung dari siapa dan sudut pandang orang yang menulis teks deskripsi tersebut. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Kita lanjut ya pada materi yang ketiga, yaitu ciri bahasa teks deskripsi. Supaya lebih paham, kembali kalian amati kutipan teks berikut ini. Nah, dalam kutipan teks berikut, kalian bisa melihat ada penggunaan kata khusus di sini, yaitu kata bata. Kata bata ini adalah kata khususnya dengan kata umumnya suku. Misalnya warna kata umum, maka kata khususnya bisa merah, kuning, hijau, biru. Kemudian di sini kita juga melihat menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Kalimat rincian ini, kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini, kalimat kedua, ya benar, kedua, ketiga, dan keempat ini memerinci kalimat pertama. Memerinci, ayahku sangat pendiam. Bagaimana sih pendiamnya? Ini diperinci pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang ketiga, ciri bahasa yang ketiga, dia menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Di sini ada kata irit, ya. Ada sebenarnya kan sinonimnya hemat, tetapi penulis lebih memilih kata irit karena dianggap bisa memunculkan kesan emosi yang lebih kuat atau menggurui. Kenapa ya penulis tidak memilih kata mengajari? Kalau mengajari mungkin dianggap biasa saja, maka dia memilih sinonim atau padanan kata yang punya makna yang sama, tetapi dia bisa memunculkan kesan emosi yang lebih kuat, yaitu menggurui. Kemudian menggunakan majas. Nah, supaya teks deskripsi itu supaya bisa lebih indah kalimatnya, lebih mudah dipahami dan lebih rinci, biasanya dia juga mengandung di dalamnya terdapat penggunaan kalimat bermajas. Artinya adalah kalimat yang menggunakan ungkapan gaya bahasa untuk memperindah. Pada teks ini ada kalimat bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Ini mempersamakan sifat ayah yang begitu pendiam dan tenang dipersamakan dengan air. Untuk lebih jelasnya mengenai majas nanti akan Ibu ajarkan pada materi selanjutnya. Kemudian menggunakan kalimat cerapan panca indera. Ini maksudnya kalimat-kalimat yang bisa menggugah indera kita. Indera seolah-olah bisa kita lihat, seolah-olah bisa kita dengar, dan seolah-olah bisa kita rasakan. Jadi seperti balonku ada cicak di dinding, diam-diam merayap. Kita tahu cicak karena kita lihat kan, itu kalimat seolah-olah bisa kita lihat. Kemudian dor, seolah-olah bisa kita dengar. Hatiku sangat kacau, seolah-olah bisa kita rasakan. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang seolah-olah bisa kita dengar, kita lihat, kemudian kita rasakan, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat cerapan panca indera. Lalu berikutnya menggunakan kata ganti orang. Nah, dalam teks ini kata ganti orang yang digunakan adalah ku. Di sini ada ayahku. Kemudian anak-anaknya. Nah, ini menggunakan kata ganti orang. Kita lanjut ya nak, semoga kalian memahaminya. Ke materi yang keempat tentang jenis teks deskripsi. Jadi berdasarkan bentuknya nak, itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, kemudian yang kedua yang menjadi bagian dari teks lain. Berdiri sebagai teks seperti contoh teks deskripsi yang sudah Ibu berikan di buku melalui WA group, juga seperti teks deskripsi yang kamu lihat di buku paket bahasa Indonesia. Pantai Parangtritis, ayahku, ibuku, dan si Bagas Kelinciku itu adalah jenis teks yang bisa berdiri sendiri sebagai teks. Sedangkan yang menjadi bagian teks lain, apabila kita menemukan teks deskripsi yang melekat pada teks cerpen, pada lagu, melekat dia masuk ke dalam cerpen, ada juga dalam lagu, itu kalimat-kalimatnya deskriptif yang bisa menggambarkan objek seolah-olah bisa kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Karena dia menempel pada teks lain, maka dia termasuk atau tergolong pada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Oke anak-anakku, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.